Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, sebagai orang yang sudah mengecap indahnya kasih Tuhan dan indahnya belajar hidup di dalam penurutan akan Tuhan, tentu kita ingin agar orang lain merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Karena itu tentu kita pasti akan terdorong untuk mendorong orang lain agar berubah dan agar mengambil langkah serta keputusan seperti langkah dan keputusan yang sudah kita ambil. Selain itu kekasih-kekasih Tuhan, kasih Tuhan yang sudah dicurahkan di dalam hati kita, pasti akan mendorong kita juga untuk membagikan kasih tersebut kepada orang lain yang kita kenal. Itulah sebabnya kita tentu pasti akan berusaha untuk mengubah orang lain dan mendorong orang lain untuk berubah. Langkah dan dorongan seperti itu tentu merupakan langkah dan dorongan yang sangat baik, yang bukan hanya harus ada di dalam hasrat kita, tetapi juga harus kita upayakan sebagai orang percaya yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Namun demikian kekasih-kekasih Tuhan tentu harus kita sadari bahwa mendorong orang-orang yang tidak memiliki niat dan hasrat untuk berubah bisa menjadi tindakan yang sia-sia. Demikian juga dengan mengupayakan perubahan atas diri mereka, bukan hanya bisa menjadi upaya yang akan sia-sia, tetapi bahkan bisa berbalik merusak hati dan diri kita sendiri. Dorongan dan upaya kita untuk mengubah orang lain bisa berbalik menjadi serangan bagi diri kita sendiri. Dan tentang hal itulah kekasih-kekasih Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 pernah mengingatkan setiap orang percaya ketika ia berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Kekasih-kekasih Tuhan, kita tentu tidak boleh berhenti untuk mengupayakan kebaikan dan yang baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Namun demikian kita harus menyadari bahwa hanya orang yang baiklah yang tahu kebaikan. Hanya orang benarlah yang akan tahu kebenaran. Dan hanya orang yang rindu berubah menjadi orang baiklah yang akan mampu menerima dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Hanya orang-orang yang mau berubah yang akan bisa dan mampu menerima setiap langkah perubahan yang sedang kita tawarkan. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan adalah lebih bijak dan lebih baik jika kita hanya mendorong dan mengusahakan perubahan bagi orang-orang yang rindu untuk berubah menjadi lebih baik, sejahat dan seburuk apapun keadaan diri mereka. Ada kalanya kita harus meninggalkan dan harus melupakan orang-orang yang tidak memiliki kerinduan dan keinginan untuk berubah, sedekat apapun hubungan kita dengan mereka. Bukan hanya karena mereka tidak menginginkan perubahan itu, tetapi karena keberadaan mereka bisa merusak diri dan hati kita, serta bisa melumpuhkan iman dan manusia batinia kita yang sudah kita bangun dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.